Orang ini, dia itu ngerasa, teman-teman, bahwa hidupnya itu aneh. Iya bener, dia tuh ngerasa hidupnya, dirinya tuh aneh. Kenapa? Karena banyak orang mendengarkan kisah dia, teman-temannya, itu kok masalahnya tuh sebenarnya berat. Tapi orang ini tidak pernah merasa bahwa masalahnya berat. Sampai dia sendiri akhirnya bertanya di Quora, kenapa ya kok diri saya bisa merasa hidup saya baik-baik aja, padahal menurut orang-orang di sekitar saya, hidup saya berat. Nah sekarang coba lihat diri kamu deh, lihat diri kita. Pernah nggak diri kamu mengalami hal seperti itu? Dimana diri kita tuh masalah hidupnya cukup berat ya, tapi kok ternyata masalah kita yang berat ini kayaknya nggak begitu ngefek deh sama hidup kita. Diri kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ya menikmati kehidupan gitu ya. Walaupun kalau ada orang yang nggak sengaja dengar cerita kita, kisah kita, hidup kita tuh ternyata tuh cukup gelap loh. Cukup apa ya, membuat orang yang nggak sadar tuh berkata, kok kamu bisa sih tetap bahagia mengalami hal seperti itu? Nah sekarang gini, saya akan memberikan kamu sebuah ilmu yang sangat daging nih insya Allah. Buat kamu yang sedang dalam keadaan mohon maaf banyak masalah. Jadi kalau sekarang kamu kebalikannya, diri kamu justru kok belakangan ini sering sedih, sering kecewa. Bisa nggak ya mas saya menemukan obat sederhana yang bisa mengobati saya? Bisa. Tapi kamu harus berterima kasih dulu. Terima kasih sama orang-orang yang kuat di luar sana. Karena obat yang saya mau berikan kepada kamu itu berasal dari orang-orang yang kuat tadi tuh. Nah, orang-orang yang komentar di komentar tuh, yang berkata ini saya banget. Nah itu tuh, kita harus terima kasih sama dia. Karena ilmu ini saya dapat dari orang-orang yang kuat hatinya seperti mereka. Gimana caranya? Gini, teman-teman, diri kita tuh sedih terus. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena kita selama ini selalu memusuhi keadaan. Saya ulangi, hidup saya pernah di posisi kamu. Kita tuh jadi gampang sedih, gampang tersinggung, gampang kecewa. Kenapa sih? Sepele. Karena diri kita selalu memusuhi keadaan. Maksudnya gimana mas? Coba. Ketika kita lagi menghadapi sebuah hal yang menyedihkan, kita pasti berusaha deh menghindari kesedihan itu di kemudian hari dengan cara apapun. Betul nggak? Nah itu yang salah tuh. Itu salah. Kenapa? Karena ketika kita menjauhi hal yang bikin kita nggak enak, ketika hal itu datang lagi di kemudian waktu, kita jadi sedih, jadi marah, bahkan kecewa. Karena apa? Betul, karena kita tidak terbiasa. Itu dia. Nah kamu nih, sahabat pagar kehidupan yang tadi nulis ini saya banget, kamu ngerasa bahwa masalah hidup kamu tuh menurut kamu biasa aja walaupun kata orang berat. Tahu nggak kamu bisa sekuat sekarang kenapa? Karena diri kamu sudah terbiasa dengan masalah-masalah yang orang lain belum terbiasa lagi. Sadar nggak sih? Ya nggak? Misal nih, diri kamu sudah terbiasa menghadapi, maaf ya, patah hati. Kalau kamu yang sudah terbiasa patah hati, ketika patah hati, sedihnya nggak jadi lebay, ya udahlah patah hati lagi, next cari yang baru. Tapi bagi orang yang setiap kali patah hati dia nangis, meraung-raung, tahu nggak kenapa dia bisa gitu? Benar, karena dia setiap kali patah hati dia menganggap itu musibah. Dia musuhi itu perasaan patah hati, dia jadi takut lagi memulai hubungan yang baru. Akibatnya apa? Dia jadi orang ketika patah hati, sedih banget. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa patah hati. Dia malah mundur ketika rasa patah hati itu mulai menyerang dia. Padahal itu salah loh. Itu salah. Yang benar tuh gini. Rasa sakit apapun itu dibiasain aja. Lama-lama gak sakit kok. Saya ulangin ya, ini dagingnya nih. Rasa sakit apapun teman-teman, itu jangan dihindarin. Malah justru harusnya kamu tantang, kamu biasain. Nanti lama-lama jadi gak sakit kok. Bener gak? Halo? Bagi kamu nih, sahabat pagar kehidupan yang tadi nulis di komentar ini saya banget, betul gak perkataan saya? Diri kamu jadi sekuat ini, jadi sekuat sekarang, gara-gara seperti itu kan? Kamu udah gak mikir lagi, bodo amat lah. Saya mau diapain orang juga saya terima aja udah. Akhirnya lama-lama kamu terbiasa gak nganggap itu sebagai masalah lagi. Bener gak? Saya ambil contoh. Coba ingat kakek nenek kita deh. Kakek nenek kita rata-rata hidup di masa penjajahan ya.
Kalian kebayang nggak di masa penjajahan itu yang namanya makan, mohon maaf, tidak semudah sekarang ya. Sekarang kamu mau makan apa tinggal pesen. Bahkan di sebelahnya mungkin kalau yang ada warung Tegal, wah tinggal ke sebelah doang beli beres. Tapi dulu, zaman penjajahan, susah teman-teman. Maaf banget nih, untuk dapat daging aja kagak bisa. Nah, lihat kakek nenek kita deh. Bagi mereka, perut lapar itu bukan sebuah hal yang berat. Kenapa? Karena di masa lalu mereka sudah sering lapar. Jadi ketika mereka lapar, mereka masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa happy. Sementara kita nih jujur aja ya, maaf banget, lapar dikit kayaknya ngomel. Bener nggak?